Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baca rekhoto iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uljing enjing, masih dengan saya Supaya Salali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Jumat ya Kang, masih kita akan melanjutkan bahasan tertunda berkenaan dengan zikir dan doa masyarakat yang insya Allah kita akan mengurai sedikit tentang doa dalam surat Toha ayat 114 ya. Yes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuk do'a ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma." Fata'alallahul malikul haqq, maka maha tinggi Allah al-Malik, Raja, al-Haqqu yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'an, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an min qabli ayyuk do'a ilaika wahyuhu, sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah rabbi zidni ilma, wahai Rabb tambahkanlah untukku atau kepadaku ilmu pengetahuan. Baca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah memulai kata-katanya dengan fata'alallahul malikul haqqu, maka maha tinggi Allah al-Malik, Raja al-Haq yang maha benar atau yang sebenar-benarnya, begitu Kang. Ayat ini menunjukkan kepada bagaimana dat sifat Allah yang maha agung, yang tidak ada sekutu, yang tidak bisa dipersamakan, yang tidak bisa disandingkan dengan makhluknya, gitu kan ya. Dan maha suci Allah dari segala penyimpangan, pengilhadan dari mereka orang yang melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah memulai fata'alallahul malikul haq, intinya untuk menunjukkan akan keagungan dat Allah, sifat Allah yang tidak bisa yang tidak dapat atau tidak bisa dipersamakan dengan ciptaannya atau apapun yang sekutu-sekutu bagi dia, gitu kan. Kemudian ya disebutkan wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyukdo ilaika wahyu wala ta'jal bil Qur'an. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an min qabli ayyukdo ilaika wahyuhu, sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Memang ayat ini secara khusus ya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika bagaimana beliau menerima wahyu Al-Quran, begitu kan. Di sini Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad jangan sampai ketika Al-Quran itu turun, Nabi tergesa-gesa untuk menerima wahyu itu dengan meniru kata-kata atau per kalimat dari malaikat juga ya. Maka diperintahkan kepada Nabi sok bereskeun heula tuh bacaan Al-Qur'annya. Ini tidak jauh juga dengan ayat yang lain, la tuharrik lisabihi lisanaka lita'jala. Janganlah kamu menggerakkan lisanmu lita'jala bihi, ya. Karena bergegas-gegas untuk dapat menerima Al-Qur'an, gitu kan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, sesungguhnya wa qur'anahu, dan sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan wa qur'anahu, kan. Kemudian faida qara'na fattabi qur'anahu, maka apabila kami membacanya fattabi qur'anahu, maka ikutilah. Summa inna alaina bayanahu, maka sesungguhnya kami akan memberikan penjelasannya. Ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika membaca ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi disuruh diam aja dulu, dengarkan, perhatikan sampai selesai. Baru setelah itu ikuti apa yang dibacakan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, gitulah ceritanya seperti itu, begitu kan. Jadi ini menunjukkan apa, bahwa seseorang itu ketika
memperoleh informasi atau akan memperoleh pengetahuan atau sedang belajar lah katakan, jangan dulu mengikutinya atau sampai memotong sebelum selesai apa yang disampaikannya, materi yang disampaikannya. Ini pelajarannya di situ ya. Jadi pada saat itu Nabi diingatkan oleh Allah, kan ulah rurusuhan, tenang weh, cek Nabi, cek Allah teh gitulah kinten-kinten tong niru-niru walah waka menirukan bacaan malaikat Jibril kalimat demi kalimat, jangan. Tetapi bereskeun heula, ketos beres, nanti urusan yang mengumpulkan dalam hatimu kan Nabi teh ya gitu. Biar aku, kata Allah. Kalaupun untuk penjelasan, biarkan kami akan memberikan penjelasan itu. No penting mah ansota. Perhatikan, dengarkan, perhatikan. Nanti kami urusan yang untuk memberikan pemahaman, nanti kami yang memberikan urusan hafalannya, begitulah. Sederhananya di ayat ini begitu Kang ya. Jadi wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqdo ilaihi wahyuhu. Nah, hanya atas fata'alallahu al-malik. Kenapa ayat ini dikaitkan wala ta'jal bil Qur'an? Karena memang sebelumnya dijelaskan di ayat 113 wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, wa sarafna bihi minal wa'id, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali la'allahum yattaquna, ya, agar mereka bertakwa atau agar Al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Itu awalnya di 113. Maka Nabi diingatkan wala ta'jal. Nah, ketika Al-Qur'an turun, jangan dulu ditiru bacaan Jibril kata demi kata, tapi bereskan dulu tuh bacaannya gitu lah. Jadi intinya Nabi dipiwarang disuruh memperhatikan dulu sampai selesai bacaannya. Jibril menyampaikan itu. Itulah bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi untuk ketika menerima wahyu Al-Qur'an. Begitulah Kang ya. Mata kita aneh kadina fata'alallahul malikul haq, napa? Karena kalam Allah itu kan berbeda dengan kalam makhluk. Ya setelah baca ayat itu kan wa kadzalika anzalnahu, baru ke ayat yang ke-14 fata'alallahul malikul haq wala ta'jal. Ini artinya Al-Qur'an yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbeda, adalah kalam Allah yang berbeda dengan kalam makhluk. Maka fata'alallahul malik al-haq. Mengatasi diawasinya di Al-Qur'an satu apa? Surah Toha ya 114. Sepada sadar di tengah-tengah begitu. Nah, yang menarik di ayat ini adalah kan, yang menjadi doa. Setelah itu apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Setelah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memperhatikan terlebih dahulu sampai selesai pembacaan Jibril, waqul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi di situ setelah Nabi mendengarkan Al-Qur'an sampai selesai, Allah suruh, nanti kamu ya kalau saat bahasa gitu, nanti engkau Muhammad setelah itu baca ini, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini yang jadi sorotan utama doanya begitu kan. No tadi mah prologna, no ieu mah zidni ilma, nah ini doanya. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, minta ditambahkan ilmu. Nanti satingkat Nabi kan, ku Allah disuruh orang nusanes Nabi dengan doa-doa acan jenis ilmu. Ini kan sangat syarat dengan apa? Ketentuan untuk pelajaran. Jadi setelah orang belajar minta atau ke Allah teh. Setelah orang menerima informasi keilmuan baru minta lagi kepada Allah. Karena informasi keilmuan itu yang kita sampai, apalagi manusia dengan manusia ya Kang. Ini mah cacakan ti Jibril ke Nabi Muhammad minta lagi Jibril. Emang Jibril kirang yang pai kena. Kalau secara materi wahyu ya lengkap semua. Tapi untuk urusan pemahaman, Nabi suruh doa apa? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata ilman di situ dimaksudkan adalah bukan ilmu secara materi keilmuan, bukan materi keilmuannya saja. Dengan banyaknya. Bukan. Jadi sana hafal itu sana. Itu mah bagi Nabi jelas. Dengan diajarkan Al-Quran, Nabi tahu berbagai pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Baik secara yang langsung beliau pahami atau melalui apa ya? Melalui wahyu Allah di luar Al-Quran, gitu kan.
Jadi Nabi disuruh kok Rabbi zidni ilman tah. Satos baca Al-Qur'an, bereskeun laku pingkeun, wahyu natos rengse baru waqur Rabbi zidni ilman. Ini untuk membicarakan apa? Untuk membicarakan bukan hanya konten atau materi keilmuan, tetapi bagaimana menambah ilmu. Yang dimaksud menambah ilmu di sini bukan Nabi teh garing ku ilmu atuh Kang teh nya atau Nabi bangkrut ku ilmu teh. Atau mentok henteu. Ilmunya jelas bagi beliau ya memang wahyu yang diturunkan gitu kan. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita kenapa Allah suruh kepada Nabi zidni ilma. Itu kan doa Nabi. Doa yang disuruh Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama yang dimaksudkan zidni ilma itu adalah zidni pahaman fi ma'nahu. Ya. Ya Allah tambahkanlah pemahaman, kemengertian tentang makna yang terkandung. Ilman ini di sini secara khusus berkenaan dengan Al-Qur'an, secara khusus ya. Secara umum ilmu apapun. Zidni ilman gitu kan. Jadi secara khusus zidni ilman itu tambahkanlah ilmu maksudnya pemahaman tentang Al-Qur'an. Ya panginten gitu kan. Kita belajar Al-Qur'an kenapa enggak paham dan susah paham? Karena kita merasa kita yang baca ente nyungkeun ke Allah. Harusnya zidni ilman. Sekalipun ilmunya sudah tinggi tetapi cek Allah mah harus minta. Belum maksimal. Ya. Jadi ilman zidni ilman itu disebut maksudnya sebagian ulama menafsirkan zidni pahman, tambahkanlah kepadaku kepahaman. Sanes Nabi terpaham tetapi lebih menunjukkan kepada sikap ketawaduan beliau dan rasa syukur ai ka Nabi. Ai urang mah jadi ilman teh bener jadi ilman, nya ilmuna nya pahamna. Tapi bagi Nabi doa itu disampaikan sebagai pengajaran bagaimana asyukru wa tawadu, syukur dan rendah hati terhadap ilmu Allah yang telah diberikan kepada beliau. Itu jadi ilmunya buat beliau. Tingkatan orang mah jadi ilmuan teh memang benar weh. Teu paham, kurang ilmu, garing. Bangkrut ku ilmu. Kurang dipelari ya jelas kayak gitu magangnya. Yang kedua, zidni ilman itu dimaksudkan adalah apa? Hifdon. Berikanlah kepadaku hafalan. Maksudnya apa yang telah diajarkan ya nancep. Dina akal ya gitu. Akal sareng pikiran di akal mah dina kolopna, pikiran mah dina mastakana kan gitu. Nancep henteu barho gitu kan. Pas bubar poho naon teh nya bieu teh ta eta teh can ilman bi makna hifdon. Sehingga apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an bukan hanya dia paham, bukan hanya dia ngerti isinya, tapi juga dia hifdon. Harapannya mah itu, dari paham mah pasti hafal lah, masih enggak henteu secara teks ya, tapi minimal maksudnya tahu di situ. Itu yang dimaksud zidni ilman. Jadi intinya adalah ketika Rasul disuruh oleh Allah zidni ilman, bil khusus dengan kaitannya dengan Al-Qur'an, itu dimaksudkan agar Nabi meminta dan menjadi pengajaran kepada kita. Dengan doa itu kita meminta agar Allah membimbing kepemahaman tentang Al-Qur'an khusus ya, karena ini kaitannya dengan Al-Qur'an dan juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi tidak hanya sekedar itu, tetapi juga bagaimana Allah dengan doa Rabbi zidni ilman itu meminta kepada Allah agar Allah ajarkan kepada kita. Ya, kita suka lupa bahwa Allah yang ngajarin ilmu loh. Ya, kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan Allamal insana malam ya'lam. Dan dia Allah yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak tahu. Berarti siapa yang ngajarinnya? Allah. Gitu. Manusia mah cuman perantara. Dan tidak sedikit mereka yang banyak belajar tapi tidak paham. Karena dia merasa pahamnya menurut dirinya, bukan disandarkan kepada Allah. Kan banyak dalam ayat ya, bahwa di situ manusia diberikan pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan secara keilmuan materinya, tetapi juga bagaimana memahaminya. Oh kemarin kirang kumaha bager Kang Allah mah nya. Materi keilmuan di pasian, jang pemahaman di pasian asal kerasa nyongkeun. Eta nyongkeun mah nya. Gitu teh we. Jadi zidni ilman itu meminta juga kepada apa? Ajarkan sehingga dia bisa tidak hanya terdorong untuk mengetahui, paham, tetapi juga zidni ilman pada hakikatnya
meminta kepada Allah agar ilmu itu tidak terkurangi gitu kan. Terjaga terus, tidak ada anisian pasti ayahnya hilaf yang mah gitunya kan. Tapi hilafnya teu parah teuing gitu teh. Itu lesot pisan gitu teh. Tengah golosor pisan hilafna teh bener ngelebang gitu. Patak jadi ilmu teh doa adanya. Kan menuju ka pungur pami di sekolah kan gitu. Robi jidni ilman kan gitu. Kalau tambah di warjuk nih pahaman itu maksudnya apa? Diingatkan. Lamun aja nih terus badagia gitu. Berat yang doa eta teh benernya si gua teh dianggap atas sing meureun lamun maca ieu mah berat aja kan. Iya, itu satu. Jadi dengan Robi Jidni Ilman dimaksudkan juga apa di situ? Aidohan wakaspan. Ada kejelasan. Allah tadi kasih kejelasannya. Wakaspan dan juga dibukakan. Ya, kok Allah tadi pangungkapkeun yang belum terungkap. Ya, mohon maaf kita yang belum terungkap teh, barian heula ka manusia. Kenapa tidak belum terungkap teh? Nyungkeun anu kagungan. Ya Allah ya Rabb. Bimbing abdi, saudara abdi tiasa mengungkap ini semua. Ya, apa yang menjadi rahasia makna dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an ya, atau rahasia keilmuan yang belum terungkap. Gitu. Maka oleh sebab itu kalau ada istilah wah ini mah penemuan temuan kan. Kita mah manusia bukan penemuan, pengungkapan. Iraha nemukeun udah ada. Nemukeun teh yang belum ada. Kalau istilah saya itu istilahnya pengungkapan bukan penemuan. Pan aira dalek nu berdasarkan penemuan iraha mendakan nangis. Ini mah intermezzonya. Jadi dengan Robi Jidni Ilman itu dimintakan kepada Allah idoha. Ada kejelasan gitu kan. Kadang-kadang kan orang macan aja satu jelas gitu. Ente idoh ya ti Allah teh cacan dipasan idoh keur memasakan alim idoh. Alim jelas. Nyungkeun tara aduh. Langgung enggak jelas lagi kan. Langgung ngap. Wakaspan dan juga disingkap. Ya. Kemudian watisaan diperluas. Itu Jidni Ilman itu situ salah satu maksudnya. Juga insirohan. Nah ini yang paling penting. Ketika Robi Jidni Ilman di situ ada mana insirohan, insiroh dibukakan kolab, maka ketika berdoa Robi Jidni Ilman itu minta kepada Allah agar apa? Agar dengan ilmu itu seseorang bisa lebih dekat dengan dia gitu. Lega hati. Gitu ya. Luas hati. Anu kamari teh geuning. Maka di situ hadir apanya? Nurul ilminya ada. Itu insiroh. Mohon maaf ya, di kita mungkin secara teks, secara materi pengetahuan oke. Tapi nurul ilminya nggak ada, hilang. Maka itulah yang berbahaya. Jadi ilmunya untuk ilmunya dan tidak berdampak. Sehingga tidak heran Abdullah bin Mas'ud kalau setelah baca Robi Jidni Ilman doa ayat ini, beliau baca doanya apa? Dulu juga pernah sampaikan. Robi Jidni Ilman wa imanan wa yakinan. Allahumma Robi Jidni Ilman wa imanan wa yakinan. Eta Abdullah bin Mas'ud setelah selesai baca ayat ini biasanya untuk apa? Mengingatkan betapa butuhnya ilmu yang akan menghadirkan iman dan yakin. Harusnya itu. Jadi orang mah dajar ilmu tenambahan ilmu. Boro-boro kan nambahan iman jeung yakin, nambahan ilmu gente. Mata Robi Jidni Ilman teh kan aduh ya teh doa teh muncekil gitu kayaknya. Jadi bukan hanya secara materi keilmuan tapi minta dikuatkan hafalan secara lahiriah ini. Itu satu. Yang kedua juga dimintakan untuk paham atas konten atau materi keilmuan. Juga minta untuk diberikan kejelasan. Ada juga kan sok aya ge nu maca langsung oh iya kagambar gitu kan. Sana sepeda mam nutrisi ya sana kan. Allah nu ngarsakeun cenah eta mah tuangna ge geus sesuai sesuai bro eta ilmu Allah nan duduk gitu. Atau gara-gara ieu mah mam lauk apa ikan laut atau apa ya. Bukan kan Allah nu ngadugikeun ge eta mah. Itu idohan gitu kan. Jidni Ilman tuh idohannya penjelasannya Allah kasih wakisyaban diungkapkan, disingkap. Siga hordeng kita dikit bukakeun asana tuh katingali keluar. Digebraikeun tah cik Allah teh. Kemudian watisaan dilegaan.
gitu, mampu untuk mengembangkan di situ. Wan sirohan dengan jadi ilman itu, bahwa dengan diberikan pengetahuan itu menjadi sebuah jalan untuk lebih dekat kepada Allah, lebih yakin kepada Dia, lebih iman, lebih, dan disitulah nurul ilminya ada. Itulah salah satu doa, sekalipun doa nama pendek kan. Iya, tapi tong lepat ya doa Nabi. Serta penempatannya pula. Penempatannya. Maka kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah oleh Muhammad, ini kata Allah, zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Itu yang menjadi poin penting di doa ini. Jadi bisa dibaca, mangga diawas, pinjam redaksi, tapi pantas orang gitu kan. Pertama ketika kita baca Rabbi zidni ilma, pahami bahwa ilmu itu milik Allah, dan kita sedang pendekatan kepada yang memiliki ilmu. Itu satu. Yang kedua, di situ tanamkan dan simpan bahwa manusia itu do'ful, lemah gitu. Kalau orang baca Rabbi zidni ilman ngerasa pinter, insya Allah eta doa teterak. Asli kan. Mangga iya Baraya Cakra boleh percandaan tidak awas kan kata Mas. Jangan Baraya Cakra. Jangan mengklaim ilmu ya. Jangan, bahaya itu kan ya. Nah itu kan ya, sementara di doa ini sekali lagi Rabbi zidni ilma itu secara khusus bisa jadi terkait dengan apa yang kita baca dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ilmu di situ juga ilmu yang bersifat umum. Ya, apapun. Kenapa dikaitkan dengan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an meliputi berbagai pengetahuan. Jadi kalau Rabbi zidni ilma dengan Al-Qur'an berarti Rabbi zidni karena semua pengetahuan. Jangan salah. Ketika orang baca Al-Qur'an dengan benar, paham, dia tidak hanya sekedar tahu tentang agamanya, tetapi dia juga akan tahu, paling tidak mengenal tentang pengetahuan, tentang alam sekitar, tentang jagat raya. Pokoknya anu aya kaitan jeung al-khaliq wal makhluk, insyaallah Allah akan bimbing dia untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya alhamdulillah turun Ustaz dan Baraya Cakra, kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan pagi hari ini seperti biasa di hari Jumat. Ya, Cahaya Kolbu bersama Al-Ustaz Yusuf Faisal Ali kembali membahas tentang dzikir dan doa maksurat berkenaan dengan doa-doa dalam Al-Qur'an. Terkait penjelasan Quran Surat Toha ayat 114. Silakan untuk Baraya Cakra yang mau bergabung bisa langsung pergunakan nomor radio Cakra di 081123400905. Untuk SMS dan juga WhatsAppnya serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Iya, dan tentunya ini kita diingatkan kembali pula nih Baraya Cakra dari Quran Surat Toha ayat 114 ini melalui apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya ini pertama mengandung pelajaran adab ya Ustadz ya, adab bagi para penuntut ilmu. Dan memang semestinya para penuntut ilmu itu seksama ya Ustadz ya. Betul. Khususnya dalam memahami ilmu yang dipelajari. Cermat juga. Betul, dengan tidak tergesa-gesa pula itu dalam menetapkan suatu keputusan. Betul. Menyimpulkan misalkan ya. Dan pula tidak merasa takjub pada dirinya sendiri ketika mengetahui suatu ilmu. Dan ditutup dengan senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat jelas, ilmunya itu sendiri memang bermanfaat, tapi apakah bisa dimanfaatkan atau tidak gitu mungkin ya Ustaz. Ya, betul. Silakan. Iya. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ambil apa ya yang menjadi pelajarannya di situ ya, dengan zidni ilman itu pertama ya, kita tambah saja ya kan. Ya, satu, bahwa di situ menunjukkan manusia itu do'fun, lemah. Maka dia membutuhkan bantuan Allah untuk bisa mendapatkan petunjuk ilmu begitu kan. Juga apa? Dan juga ya, meminta kepada Allah agar terhindar dari asahu wa nisyan. Pohok dan pohoan. Lupa dan pelupa. Lupa dan pelupa. Gitu kan. Kadang-kadang tidak sedikit ya. Hari tak ker diajar, hari tak kene, naonnya nu bieu teh nya. Wah, eta mah udah kan. Najis eta mah. Ya kan? Itu dalam hal ilmu pasti ada yang kejadian kayak gitu kan, gitu kan. Tah dengar Rabbi zidni ilman itu pada hakikatnya memohon kepada Allah agar Allah menunjuki ilmu dan hasil keilmuan itu sebetulnya. Sebetulnya ya, betul. Kalau kita
sadari ini ya, mudah-mudahan kalau udah dipahami ini maca Robi jadi ilmu dikerep gitu. Ulah kieu teh mah doa teh ponokin. Ponok oge ada nyogok ya mengenai mata. Yang kedua pelajarannya apa? Ini apa ya, sebagai sebuah peringatan bahwa manusia atau katakanlah anak Adam muftakiruna ilal laja wa tadarru. Butuh perlindungan Allah dengan ilmunya itu. Kan gitu ya. Jadi ilmunya itu butuh dilindungi ku Allah. Dalam konteks dilindungi ku Allah didudut dia ilmu. Tidak sedikit, mohon maaf ya. Ada yang diberikan ilmu, kemudian ilmunya ngehenggang. Otaknya tidak bisa jalan, tidak bisa difungsikan dengan benar. Maka itu perlu atadoruk, sebuah apa ya? Sebuah kerendahan diri dan meminta perlindungan terhadap ilmu itu. Jangan sampai ilmu tidak bermanfaat. Doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, itu tidak berkembang ilmunya. Tidak akan berkembang. Di situ jelas gitu kan ya. Jadi di situ saja gitu kan. Dan wah, ini lebih apa ya? Lebih ke ngomongin konten keilmuannya itu. Ya. Keur mah eukeur urang teh terang ngadoa maca ieu ya. Tolab jeung taklim henteu gitu kan. Wah eta mah Abdol. Ya, Abdol teh beres teh jelas teh. Itu lebih ke menunjukkan tadi. Juga meminta kemudahan agar Allah bukakan kemudahan di dalam berilmu dan beramal. Dengan doa Rabbi zidni ilman begitu kan. Nah, kan kalau orang tua dulu masuk baca doa eta mah cerdas gitu. Ya mungkin simpelnya orang tua dulu kan gitu. Mah cerdas eta we baca juga anu tadi teh modalna idohan maki sapan kan gitu ya. Terus watisaan wan sirohan dibukakan, disingkapkan, delegaan kan gitu. Pelajaran yang berikutnya tadi betul kan, adalah pengajaran atau sebuah apa ya, adab. Betul ya. Bagaimana adab ketika menerima pengetahuan, wabil khusus bi adabil Quran, dan mentadaburinya. Gitu. Adabnya kayak gini. Tadabur heula urang teh baca, setelah selesai baru doa. Terus atas teh Rabbi zidni ilma. Selesai mah eta kan ya. Pemain ngali ya, sana sadaqallahul adim. Visitnya ilmu. Terus beres misalnya bios lah itu mah. Baru setelah itu baca Al-Qur'an, orang teh ngadoa, Rabbi zidni ilman, atau satu diajar. Atau sebelumnya mah enggak ieu mah nya. Rabbi zidni ilman. Jadi bukan itu saja. Kemudian yang berikutnya pelajaran yang pentingnya apa? Bahwa manusia itu butuh untuk itu tadi ya, berkembang dengan pengetahuannya. Karena manusia di muka bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Ya. Sanes khilafah emang khalifah. Kalau khalifah lebih ke personalnya. Bagaimana dia mampu memfungsikan akal pikirnya untuk memberdayakan alam jagat raya ini untuk kemanfaatan banyak orang. Untuk kehidupan masyarakat, untuk kehidupan banyak orang. Itu ya. Wasta'marakum, kan Allah disuruh untuk memakmurkan muka bumi ini. Untuk sebagai penetap hukum, juga untuk sebagai apa ya, sebagai Abdullah, itu kan fungsi-fungsinya di situ manusia. Maka Allah berikan pengetahuan itu, kebutuhan ilmu berkembang itu tadi, pengembangan menjadi hamba Allah, ya, harus pengembangan kepegawaian, pengembangan sebagai hamba Allah, pengembangan sebagai jati diri manusia itu dengan ilmu. Maka Allah suruh perintah kalau ini pelajarannya. Kemudian ada pelajaran lain apa? Nah ini yang paling penting. Liyajida ilman mirobihi. Bertambah tidak pengetahuan tentang keuluhian Allah. Karena boleh jadi orang orientalis itu paling pinter kan? Ya. Orang-orang katakanlah orang-orang sono gitu, pinter. Tetapi tidak liyajida rabbih. Nah, tidak menambah dirinya ilman mirobihi, ya jelas. Ilmunya secara ya ilmunya bermanfaat, tetapi bagi dirinya tidak ada kemanfaatan. Karena apa? Tidak mendorong dia untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini yang menarik juga kan, bukan di samping itu, bahwa ini sebagian ulama. Nah iya teh menjadi syarat ilmu laduni. Jangan disalahpahami laduni teh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu emang orang lain. Orang lain. Oh ya, kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menjelaskan bahwa ilmu itu ada 3 tingkatan. Ilmu jali, ilmu yang nampak,
yang kita dengar, yang kita baca, yang kita diskusikan, itu ilmu jali. Ya kita kayak gini nih, ini ilmu jali kan. Sana si jali-jali cuma ilmu jali gitu kan. Kita diskusi ya, kita baca, kita dengar dari orang, itu ilmu jali kategorinya. Ada juga ada ilmu hofi gitu kan. Ilmu hofi dan aladuni itu gitu kan ya. Nanti selebihnya kita lanjut kembali Ustaz. Mohon maaf kita jeda dulu sejenak. Tetap di Cahaya Kalbu Barai Cakra masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Ya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Barai Cakra masih di Cahaya Kalbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali, dan terima kasih Barai Cakra masih bergabung. Ya, kita lanjutkan kembali masih dengan pembahasan terkait dengan Quran Surat Toha ayat 114. Dan tadi mohon maaf Ustaz, ini terjeda dulu sejenak. Dengan kembali barusan terakhir Ustaz itu membahas tentang 3 macam ilmu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz untuk lanjutannya, silakan. Ya. Baca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, kalau kita lihat di dalam kitab Madarijus Salikin ya, kita bisa mengetahui bagaimana macam-macam ilmu yang kita peroleh. Pertama ada ilmu jali gitu kan tadi ya, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita dengar dari orang lain gitu kan. Atau ilmu yang dihasilkan dari secara lahiriah ini. Kayak gini nih ilmu jali sebetulnya mah ya. Karena itu ketika diperoleh oleh orang lain ya yang mendengar, itu masih ilmu jali. Yang kedua ada ilmu khofi. Ilmu khofi itu adalah ilmu yang Allah berikan secara ilhami. Namun jadi gagasan, jadi ide gitu kan ya. Itu ilhami sebetulnya. Yang dalam bahasa lagi nama intuitif gitu kan. Karena hasil Allah berikan ilhamnya kepada seseorang. Itu biasanya orang-orang yang betul kolomnya benar sudah bersih dan terbuka. Baru Allah kasih ilham, ya, pengetahuan itu gitu kan ya. Dan ini bisa dalam klasifikasinya atau katakanlah yang kedua gitu, di samping jali kemudian khofi. Yang terakhir ya itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-laduni, ilmu laduni. Itu yang dimaksudkan adalah ilmu yang diperoleh oleh seseorang secara langsung dari Allah tanpa perantara. Allah yang kasih. Nah itu mah persyaratannya berat. Begitu Kang ya. Bukan hanya saja dia ilmu jalinya sudah ditempuh, bukan hanya saja ilmu al-khofinya sudah dilampaui, tetapi al-laduni itu Allah kasih langsung dengan catatan atau dengan syarat ya. Jelas kolomnya, ruhnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata suka aya wah cenah si eta mah menang ilmu laduni ngagerebeg eta mah saladuni keasupan. Jadi ada tahapannya, tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba tetap gitu kan. Ilmu jali belajar kan gitu ditempuh secara lahiriah kan. Kemudian ilmu khofi ya Allah berikan secara ilhami. Ketika baca ujug-ujug naon itu geuning kan kapaham lah. Salah satu bagian dari ilmu ilhami gitu kan ya. Ilmu khofi. Nah, ilmu laduni mah ilmu yang Allah berikan secara langsung sehingga disingkapkan oleh Allah apa yang terkandung di dalamnya. Nah, yang ini mah mungkin memang kelas belajar beda. Iya. Kelas khususnya anjing Allah. Ada memang mendekatkan dirinya emang betul. Taklim secara lahiriah belajar juga benar, ada berilmunya juga benar gitu kan. Baru Allah kasih ladun. Itulah. Jadi ketika Rabbi zidni ilman di Barai Cakra, jadi lebih kepada apa? Minta kepada Allah untuk langsung loh dikasih oleh Allah gitu kan. Pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus begitu kan ya. Ente nyengkong kan gitu pemahaman betul gitu. Ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pelajarannya apa di doa Rabbi zidni ilman itu adalah tadi ya, liyazdadu imanan ma'imani. Bertambah tidak. Nah itu yang paling penting. Maka upaya-upaya yang kita bisa lakukan apa? Satu, yang kita bisa upayakan apa? Talab ilmu. Jelas ya. Ketika ingin nambah secara lahiriah ya tuh sambil belajar gitu. Dua, tulis. Kita orang kan main talara yang beres pohon deh. Itu ditulis, tenang udah talar beres. Namun biasa. Oleh sebab itu kan itu langkah-langkah lahiriah ya. Ketika Rabbi zidni ilman itu ya kita belajar. Apa yang penting kita catat, ya kan? Sehingga ada apa? Ada peribahasa dulu ya. Al ilmu saidun. Saya tadi ingat ya. Al ilmu saidun. Ilmu itu seperti sebuah buruan, apa yang diburu. Wal kitabatu qayyiduhu. Dan mencatatnya, menulisnya itu adalah mengikatnya. Gitu. Jadi ketika itu lupa ya catatan minimal.
henteu bulus-bulus sadayana. Ya tatotan teh aya hilapnya eta mah lesot abadan selamanya gitu. Moal aya nyangker-nyangkerna aja. Minimal ada catatan. Ya di samping tadi ya pelajaran yang terpentingnya apa? Selalu dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ilmu apapun. Bukan hanya menyangkut dengan Al-Qur'an saja, ilmu apapun. Karena kita harapkan dengan ilmu ada keberkahan, ada kebaikan bagi dirinya, juga bagi orang lain. Sehingga apa? Itu pada hakikatnya mendorong ketika berdoa Rabbi Jinni Ilman itu mendorong bahwa kita ini berharap loh kepada Allah untuk diangkat derajat dengan ilmunya itu. Kan begitu. Ya rabbaillahi lazina eta ayat sanes heureuy kan sering tadi awas. Ya, pasti Bara Cakra juga sering dengar tuh. Ya rabbaillahi lazina amanu wal lazina utul ilma darajat. Sementara darajat di situ di sisi Allah. Jadi Mama Rabbi Jinni Ilman itu pada hakikatnya meminta derajat di sisi Allah dengan ilmu. Sehingga dalam ayat pun disebutkan narfa'u darajatin man nasha. Kami akan mengangkat derajat seseorang itu kepada orang yang dikehendaki. Ya salah satunya tadi utul ilma, diberikan ilmu, berusaha, dan juga amanu, beriman. Baru Allah angkat derajat. Yang mau ya. Bukan derajat dalam pengertian ya dalam secara lahiriah kita ya diagung-agungkan, dilulukan, bukan. Itu mah derajat secara manusia tuh lahiriah. Kita yang dibutuhkan adalah derajat di sisi Allah. Ya nanti perhitungannya jelas derajat yang Allah. Derajat di hadapan manusia mah enggak jelas. Memang di dunia namanya gitu kan. Nah itulah Rabbi Jinni Ilman yang kita redaksinya bisa dibaca gitu kan. Siapapun mereka penggali ya atau katakanlah pegiat ilmu ya, itu harus kuat dengan doa ini. Disungkeun kan ukang mana Rabbi Jinni Ilman dari perak urang diajar, perak maaf, perak meleman kan gitu. Yang kita harapkan apa yang dimaksudkan kepada Nabi itu bisa kita contoh, kita ambil pelajarannya dan Allah berikan ilmunya dengan tadi itu harapan-harapannya tadi. Allah jaga hafalannya, Allah juga berikan pemahamannya, Allah juga tambah imannya, Allah juga tambah pengetahuannya. Wah itu mah pokoknya tambah dan tambah. Dikompletin gitu. Allah dilengkapan sedayana gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Bara Cakra yang sudah bergabung dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Iya, untuk hari Sabtunya Ustaz. Insya Allah Bedah ayat Al-Quran. Iya, baik Bara Cakra silakan bisa diikuti kembali untuk pertemuan besok ya di Cahaya Kalbu. Langsung saja saya yang mewakili bertugas Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.